tombol yang lain. Alhamdulillah sudah ada tombol IPA di sini, mari kita manfaatkan, kita gunakan untuk semakin memajukan LDIP IPS Sidoarjo ini sehingga kita semakin meningkat profesionalisme kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita saling memberi dukungan emosional dan motivasi, memberi semangat kepada teman sejawat, pada guru yang lain, memberi motivasi, dukungan emosional dalam kali ada hal-hal yang menjadi tantangan dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah. Kita saling memotivasi sehingga kita bisa memecahkan hal-hal atau tantangan-tantangan yang ada dalam dunia pendidikan kita. Kemudian yang keempat, tujuan dari Kombel kita yaitu kita meningkatkan kreativitas dan inovasi guru. Yaitu monggo kita berbagi, berdiskusi, berkolaborasi sehingga nanti akan ada ide-ide baru atau inovasi pembelajaran yang kita terapkan di pembelajaran kita. Barangkali kita bisa menularkan kepada teman-teman yang lain ini ide baru dan saling berbagi sehingga kita lebih kreatif dan lebih berinovasi dalam pembelajaran kita. Terus manfaat yang berikutnya dari Kombel yang kita bentuk adalah kita membangun jaringan profesional. Ada peluang networking, yaitu kita membantu pengembangan karir bagi Bapak Ibu guru serta bisa bertukar informasi yang bermanfaat, terutama untuk pengembangan karir dari Bapak Ibu guru. Yang berikutnya manfaat dari Kombel yang kita bentuk yaitu kita memberi akses ke sumber daya dan materi pembelajaran. Dari komunitas ini kita akan berbagi materi pembelajaran seperti bahan ajar, kemudian modul ajar dan sebagainya, sehingga di antara kita tidak ada yang kesulitan untuk mendapatkan sumber ajar dan materi ajar yang kita butuhkan. Dan yang berikutnya pula, Kombel kita bermanfaat sebagai evaluasi dan umpan balik bagi kita. Evaluasi, kita bisa menerima evaluasi dari teman-teman yang membangun kita ke arah yang lebih baik atau yang bersifat konstruktif dan membantu kita untuk memperbaiki kualitas pengajaran kita. Saya yakin kita masih banyak kurangnya tentang kualitas pembelajaran kita. Dengan ini, dengan evaluasi dari teman-teman, dengan umpan balik, kita akan semakin memperbaiki kualitas pembelajaran kita. Dan yang berikutnya lagi, yang terakhir, yaitu dengan Kombel ini kita bisa meningkatkan kompetensi teknologi. Karena di era digital ini kita harus semakin tetap mengikuti perkembangan dari komunitas belajar ini. Kita bisa menggunakan teknologi di bidang pendidikan. Jadi kita tidak mendapat sertifikat guru praktek. Insya Allah Bu Diva, insya Allah tidak raketan ya sebisanya bisa mengikuti perkembangan zaman di era digital ini. Kesimpulan yang dapat saya ambil di sini Bapak Ibu, dengan memanfaatkan komunitas belajar di PNM, kita tidak hanya meningkatkan pengalaman pribadi kita, tetapi kita juga bisa berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Mungkin itu beberapa manfaat Kombel yang kita bentuk Bapak Ibu. Mari kita gunakan komunitas sudah ada ini untuk hal yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, untuk semakin menjadi guru-guru yang hebat, khususnya guru IPA di SMP Kabupaten Sidoarjo. Dan selaku Ketua Kombel, saya sekali lagi pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi pagi hari ini. Dan tak lupa saya juga minta maaf barangkali dalam pelaksanaan nanti dari awal sampai akhir banyak kekurangannya. Mohon maaf karena ini baru perdana.
barangkali masih perlu penyempurnaan, jika kurangnya mohon dimaafkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan webinar Kombel MGMP/IPA SMP Sidoarjo ini dengan tema membuat perencanaan dan administrasi guru menyongsong tahun ajaran 2024-2025. Semangat Bapak Ibu guru hebat Kabupaten Sidoarjo. Selamat mengikuti, sukses buat penjalangan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian dari sambutan dari Bapak Hidayat Sarjana Pendidikan. Beliau selain sebagai Ketua Komunitas Belajar MGMP IPA SMP Kabupaten Sidoarjo di PMM, beliau juga sekarang aktif mengajar di SMP Negeri 2 Kabupaten Sidoarjo sebagai pengajar IPA. Terima kasih Bapak Hidayat atas sambutan yang diberikan, di mana sambutan kali ini kita menyimpulkan bahwa ucapan syukur telah melaksanakan webinar dan ucapan terima kasih atas partisipasi untuk partisipasi seluruh anggota komunitas belajar SMP Kabupaten Sidoarjo untuk semakin bersemangat melaksanakan kegiatan-kegiatan terutama webinar-webinar pada sesi berikutnya. Kemudian berikutnya mari kita menuju materi pertama oleh Ibu Dr. Anda Krisnandari Titik, Magister Pendidikan, yaitu tentang profesionalisme guru. Ibu Krisnandari Titik yang akrab dipanggil Bu Titi, beliau merupakan anggota atau pengurus MGMP IPA SMP Kabupaten Sidoarjo. Kemudian beliau juga aktif mengajar di SMP Negeri 1 Sidoarjo yang merupakan SMP terbaik di Sidoarjo. Monggo untuk Bu Krisnandari Titik dipersilakan. Terima kasih Mbak Yuni. Bisa diterima suara saya? Bisa, dengan jelas Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator MGMP IPA Bapak Suratman SPD MPD, yang kami hormati pengurus IPA SMP Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun hanya di webinar. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu guru IPA khususnya, dan Bapak Ibu pengikut pada umumnya, semoga dalam keadaan sehat di tempat Bapak Ibu masing-masing. Salawat dan salam semoga masih selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, di awal tahun ajaran 2024-2025 ini, mari kita mengingat kembali tugas kita sebagai guru. Tugas yang sangat mulia yang diamanatkan di dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2023, kemudian juga di Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 dan PP nomor 74 tahun 2008. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf untuk Mas Bram, materinya mau ditayangkan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam Undang-Undang Guru,
Halo, Bu Titik. Maaf Ibu Titik, untuk suara tidak terdengar. Mbak, Saya cek masih ada di ruang Zoom ini Pak, tapi suara belum terdengar. ini kok mati suaranya Bu Titik Oh. enggak ada. Bu Titik sebenarnya terpental. Tentang, waduh. Oh, baru saja terpental. Kan, apa sinyalnya kurang bagus ya? Mungkin sinyal apa secara otomatis kadang kalau HP kadang sok gitu tertentang secara otomatis. Nah, Bu Titik, halo. Bu Titik, halo. Bu Titik. Salah. Tidak? Monggo Pak Heru, sambil menunggu ikut asli atau berkaitan dengan segala sesuatu di MGMPIPA Kabupaten Sukoharjo bisa kan sambil menunggu Titik untuk bisa bergabung Bapak. Baik, terima kasih. Ya, ini Ibu mohon maaf ya sambil menunggu Ibu Krisnandari untuk memperbaiki sinyalnya ya. Maka saya sarankan pada teman-teman sama beli sinyal. Ya. Ya, jadi kegiatan yang kita laksanakan adalah dalam rangka untuk memfasilitasi sekaligus melayani teman-teman guru-guru IPA yang sebenarnya ya kegiatan yang kita lakukan ini adalah merupakan kegiatan yang istilahnya masing dengan persiapan yang optimal dan maksimal sebagaimana perintah agama ida amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jadi kalau kamu diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu ya kerjakan dengan semaksimal. Maka kita buat persiapan, perencanaan dan seterusnya sehingga ketika tiba waktunya kita sudah siap dengan betul-betul persiapan. Bapak Ibu, jadi dunia sebegitu kelihatan sempit sekarang ini. Begitu kelihatan sangat sempit sekali ya. Kalau kita luasnya dunia itu, wah sekarang ini ya ya dengan kemajuan iptek ya, kemajuan iptek berbagai apa itu medsos sebegitu banyaknya yang melingkupi kita sehingga umur menjadi sangat yang sangat mudah sekali itu ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita memulai dengan kegiatan webinar ya. Webinar mungkin sudah tidak asing lagi, apalagi beberapa waktu kemarin pada saat kita terkena pandemi COVID ya, bahkan kegiatan pelaksanaan pembelajaran pun harus melalui apa itu daring ya, di dalam jejaring atau secara online. Nah, mengapa sekarang ini sudah tidak ada COVID kok masih banyak daring? Ya inilah kemajuan teknologi. Bapak Ibu, kalau kita mengumpulkan teman-teman semuanya dalam satu tempat itu mungkin apa itu membutuhkan berbagai hal yang begitu banyak dan repot. Nah, dengan cara seperti ini adalah merupakan sesuatu yang sangat mudah. Ya, gampang banget istilah kita untuk kita berkomunikasi, bertemu, ya tidak jadi masalah melalui apa itu dunia maya, nggak masalah, toh sama juga. Nah, di hasilnya yang terdapat
memperbaiki kembali tentang profesionalitas. Terus sih ya, yang bagi khusus guru itu sudah tersinkron dari kinerja BKN dengan kinerja yang ada di BMN. Nah, ini Bapak Ibu juga dalam rangka untuk memfasilitasi teman-teman, ya, agar kegiatan yang ada di MGMP tidak sekedar kita melaksanakan kegiatan, tapi juga mendapatkan sertifikat, ya, sertifikat kegiatan yang telah mendapatkan izin resmi dari PMM, Platform Merdeka Mengajar, tentu disesuaikan dengan porsinya masing-masing di dalam Bapak Ibu menyusun RHK. Jadi nanti monggo ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, profesionalitas guru dengan kompetensi, kepribadian, dan juga kompetensi profesionalisme itu menuntut kita untuk selalu siap. Nah, kegiatan seperti ini dalam rangka untuk meningkatkan dua kompeten tadi. Satu, kompeten pedagogi, dan dua adalah kompetensi pada profesionalisme. Nah, nanti secara luas akan disampaikan oleh Bu Titi itu. Nah, kemudian yang berikutnya setelah kita paham itu Bapak Ibu, kita perlu mempersiapkan apa tujuan persiapan guru. Istilahnya sudah ngelontok semua di bagian kepala. Nah, itu sudah ngelontok semua di bagian kepala. Kita tinggal melanjutkan untuk memberikan bekal kepada teman-teman. Berupa apa? Berupa kelengkapan semuanya ke administrasi guru. Nah, itu. Ya, setiap kali awal tahun kan kita itu mengingatkan kembali tentang apa-apa yang kita siapkan. Nah, itulah nanti yang akan kami sampaikan dan kami bagikan kepada seluruh peserta. Ya, kami bagikan secara gratis, ya, untuk dapat dimanfaatkan oleh teman-teman. Secara prinsip, sebenarnya ya mulai dari itu kalender pendidikan, kemudian CP, TP, ATP, modul, assessment, ya, itu semuanya nanti akan kita siapkan Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu tinggal ATM, apa itu? Amati, kemudian tiru dan modifikasi. Silahkan nanti Bapak Ibu manfaatkan. Tetapi itu hanya sampel Bapak Ibu. Hanya sampel. Jadi nanti Bapak Ibu dapat untuk mencari sumber-sumber yang lain. Dari PMM 2 banyak sekali. Dari media-media mainstream yang lain juga banyak sekali. Silakan. Tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu untuk yaitu berselancar pada media-media tersebut. Untuk apa? Untuk mengambil manfaat. Nah, lalu yang dari MGMP kita bagaimana? Ya sudah disesuaikan. Bisa jadi antara satu sekolah dengan sekolah yang lain tidak sama ya di dalam menyampaikan materinya, metode pembelajarannya, model-modelnya, dan seterusnya. Jadi itulah Bapak Ibu yang melatar belakangi dan mendasari kepada kita untuk
memanfaatkan forum webinar ini dalam rangka untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas, kok dan fungsi, tupoksi kita sebagai guru. Tadi diingatkan oleh Bapak Hidayat selaku Ketua Komunitas Belajar agar kita tidak gaptek. Nah ini, jadi nanti Bapak Ibu, sarana yang ada di dalam komunitas belajar gabung. Oh ya. Ya, monggo lanjutkan. Pak Edo sudah mengisi ini waktu kekosongan ini. Terima kasih. Yang saya hormati, mohon maaf tadi terputus sebentar. Saya ulang Bapak Ibu bahwa di tahun ajaran 2024-2025 ini ya, kita sebagai guru mengingat kembali bahwa lima profesional dengan tugas utama menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sehubungan dengan tugas tersebut, Ibu, mari kita lanjut untuk menguasai, ada 4 kompetensi yang perlu kita raih. Jadi dengan tugas tadi, maka Bapak Ibu guru dituntut untuk menguasai kompetensi pendidik yang terdiri dari 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Mohon maaf Bapak Ibu, ini hanya mengingatkan kembali. Jadi, walaupun sebenarnya tugas-tugas ini sudah kita laksanakan, tapi kita hanya mengingat kembali dari tugas kita sebagai guru agar menjadi guru yang profesional. Kompetisi sendiri, Bapak Ibu, itu merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, kemudian juga perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh guru. Guru memang sudah siap kemudian kepribadian, pedagogik, guru dalam mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan Bapak Ibu. Tentu kita sudah melaksanakan bertahun-tahun nih, bahkan saya sudah hampir purna nih. Namun mari kita mengingat kembali, jangan sampai justru kita di zona nyaman kemudian kita lalai dengan kompetensi yang harus tetap kita laksanakan dan kita terapkan. Jadi yang kompetensi pedagogik
Ini kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Ini hubungannya dengan kelas atau di dalam kelas. Tugas kita di dalam kelas. Saya kira salah satunya yaitu mengenal karakteristik anak didik. Jadi mengenal karakteristik anak didik. Apa yang perlu kita kenal dari anak didik karakteristiknya? Ya, dari aspek fisik, kemudian moral, spiritual, sosial, kultural, emosional juga seksual dari peserta didik. Kita sebagai guru perlu mengenali tersebut. Kemudian yang kedua, menguasai teori belajar. Ini sudah kita peroleh ketika kita kuliah dulu. Ada beberapa teori belajar. Salah satunya teori behaviorisme, behavior. Yaitu ini kan perubahan dalam tingkah laku. Itu sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Jadi perubahan tingkah laku sebagai akibat interaksi antara stimulus dan respon. Sehingga guru harus memberikan stimulus atau rangsangan agar timbul respon yang berupa tingkah laku. Maka ini nanti kalau responnya tingkah lakunya itu biasanya kita beri reward. Kalau tidak baik atau kurang baik kita beri punishment. Ini salah satu teori pihak. Dari pelajaran upaya pengorganisasian dan kemudian hubungan atau ya sudah ada pemilihan proses anak ini memproses yang sudah dulu dengan dalam ini guru itu harus banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi, kemudian presentasi. Juga pernah ini pada Ibu. Jadi kita harus memperhatikan, kemudian memotivasi, memberikan memahami didik. Terhadap peserta didik untuk belajar menemukan sendiri guna
atau peserta didik itu sendiri. Di sini biasanya guru itu memberikan pelajaran yang berbasis proyek. Demikian Bapak Ibu, itu hanya sekilas. Ada beberapa teori tentang belajar. Tentunya hal ini juga sudah sering saya laksanakan. Teori behaviorisme itu di dalam kelas kita juga sudah sering kita terapkan. Kognitisme juga sering, humanisme ini juga sudah sangat sering, apalagi sekarang tidak boleh ada perundungan, sehingga prinsip memanusiakan manusia ini sangat. Kemudian kontekstualisme, ajaran yang berbasis proyek. Dengan mata pelajaran yang kita ampuh, utamanya adalah IPA, ya. Jadi kita kembangkan sesuai dengan kemampuan kita. Berikutnya adalah kegiatan pembelajaran yang mendidik. Kegiatan pembelajaran yang mendidik ini tentunya kegiatan pembelajaran yang bisa membentuk karakter anak, karakter yang baik. Kemudian memahami dan mengembangkan potensi untuk mengaktualisasi potensi peserta didik. Jadi kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Kita beri kesempatan. Maka di salah satu teori tadi, di belajar tadi, juga ada di situ. Yaitu teori kognitisme tadi juga memberikan kesempatan peserta untuk menghubungkan antara pengetahuan awal dengan pengetahuan yang baru. Yang pertama adalah komunikasi dengan peserta didik secara efektif dan santun. Nah ini Bapak Ibu, kita di kelas juga sudah sering menerapkan ya dalam hal komunikasi efektif, kemudian juga santun, tidak terlalu banyak, artinya mengajar itu dengan maaf slometan ya, tapi kita agak efektif dan juga santun dengan bahasa yang santun. Yang ketujuh, penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Untuk kepentingan pembelajaran. Jadi tentunya juga kita selalu mengevaluasi ketika kita berada di kelas, kemudian juga menilai untuk formatif itu sebenarnya dengan untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Ini Bapak Ibu hanya mengingatkan saja untuk kompetensi pedagogik yang perlu kita kuasai hubungannya dengan tugas kita sebagai guru agar menjadi guru yang profesional. Kemudian yang kedua, kompetensi kepribadian. Monggo Mas Bram untuk digeser kompetensi kepribadian ya. Di sini berkaitan dengan karakter guru. Berkaitan dengan karakter guru yang wajib dimiliki agar menjadi teladan bagi. Ini namanya kompetensi agama. Saya yakin kalau kita bertindak berperilaku ini tentang kepribadian, kemudian memiliki sifat mandiri. Dengan tahu dan disegani. Jadi kita sebagai guru bisa memberikan pengaruh positif, bukan pengaruh negatif. Juga disegani. Anak-anak itu sungkan dalam arti bukan tidak berani, bukan meremehkan, tapi sebagai guru itu alhamdulillah bisa bersikap agar bisa disegani oleh peserta didik. 4. Memiliki norma religius dan teladan ini tadi.
otomatis kalau kita tadi norma agama kita laksanakan dengan baik, itu jelas nanti akan bisa diteladani oleh peserta didik kita. Senantiasa jujur dalam bertindak. Jujur Bapak Ibu, ini harus teguh. Jujur dan penting. Yang keenam, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, kemudian dewasa, arif dan bijaksana. Ini kalau di kelas kita pernah senang memandang Bapak Ibu gurunya itu kalau pakaiannya rapi, bersih, kemudian penampilannya juga mantap. Itu saya kira anak-anak juga atau sudah didik juga guru. Ibu, dulu kita juga pernah diajar oleh Bapak Ibu guru kita. Pasti ada beberapa Bapak Ibu guru yang masih kita kenang, masih ada di benak kita. Mungkin tentang penampilannya, mungkin tentang sikapnya, mungkin tentang kejujurannya, atau mungkin tentang hal lain. Seperti itu, sehingga kita nantinya juga kalau berkepribadian baik, tentunya juga akan dikenang oleh anak didik kita di tahun-tahun atau di masa yang akan datang. Saya yakin Bapak Ibu juga punya kenangan dari guru Bapak Ibu ketika mungkin masih di SD, SMP, atau SMA. Nah, itu tentu seperti itu nanti juga terjadi pada kita. Kita juga akan dikenang peserta didik kita, anak didik kita itu mungkin sampai 30 tahun yang akan datang atau sampai kapanpun akan teringat. Oh, kalau Bu itu biasanya orangnya begini-begini, tanggung jawab, kemudian disiplin, jujur, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, mari kita bangkitkan kembali kompetensi kepribadian ini agar kita tidak pesimis ya, guru. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Bukan guru orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar. Ini kompetensi sosial. Ini juga sangat penting Bapak Ibu. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, dan latar belakang. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Kita tidak memilih atau hanya menyuruh misalnya siswa yang cantik atau yang ganteng atau yang bagaimana, tapi kita harus bersifat objektif, tidak memandang jenis kelamin, ya, agama, ras, kondisi fisik. Lain kondisi fisik ini Bapak Ibu biasanya yang menjadi yang membekas anak-anak. Wah, saya ini begini tidak pernah di sosialnya. Mari kita tingkatkan. Memang kita juga sebenarnya harus mengenali peserta didik itu kesemuanya dari karakter tadi. Nama anak itu kalau disebut sangat senang. Diperintah itu dengan menyebut namanya itu ternyata sangat senang. Oh, ternyata Bu Guru hafal dengan nama saya. Tapi kalau hanya disebut kamu namanya itu akan lebih secara efektif dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Saya kira kita semuanya orang tua ya sudah bisa memahami
bagaimana komunikasi secara efektif dengan sesama teman, dengan tenaga pendidikan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Ini maksud kita sebagai guru menyesuaikan diri, baik itu sosial budaya di seluruh wilayah Republik Indonesia ini. Apabila kita memang mampu beradaptasi dimanapun berada. Kemudian terakhir yaitu kompetensi dimiliki guru agar tugas guru dapat dilaksanakan dengan baik dan hargai murid, artinya prestasi tinggi, artinya kita harus betul-betul menguasai materi pelajaran kita, baik struktur pelajarannya, konsep, pola pikir, ilmuannya, itu mari inti terus belajar, meningkatkan kompetensi profesional kita dengan banyak literasi nih. Sekarang literasi banyak sekali medianya. Kemudian yang kedua, mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberi pengetahuan yang lebih luas. Sekarang memang guru dituntut untuk berkreatif, inovatif. Jadi intinya guru tidak apa ya istilahnya. Biasanya kalau sudah di zona nyaman, kemudian ya sudah nyaman begini begitu. Kita kurang mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif. Mari Bapak Ibu kita tingkatkan kreativitas kita. Kemudian yang ketiga, mampu bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan. Reflektif, kita selalu merefleksi apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kompetensi profesional dan lain-lain. Kita bertindak reflektif, merefleksi diri demi mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan. Dan yang keempat, mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran serta pengembangan diri. Seperti yang disebutkan oleh Ketua Rombel tadi, bahwa guru IPA alhamdulillah tidak gaptek. Hampir semuanya mengenal IT dengan baik. Guru IPA tidak gaptek. Itu Bapak Ibu antara lain keempat kompetensi. Mohon maaf saya hanya mengingatkan saja karena ini sudah kita laksanakan sehari-hari, kita jalankan. Nah ini jadi kesimpulannya Bapak Ibu, dengan menguasai empat kompetensi tersebut maka sudah pasti bahwa guru tersebut dapat melegenda. Ya, guru tersebut akan senantiasa diidolakan oleh setiap peserta didik pada masa apapun, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita itu juga punya kenangan dengan guru-guru kita di masa yang lalu, guru SD, guru SMP. Ya ini harapan kita juga bisa melegenda. Kalau kita menguasai keempat kompetensi tadi, insya Allah itu akan melegenda di hati anak-anak. Atau guru yang menginginkan untuk melegenda bagi siswa didiknya haruslah menguasai. Jadi kita harus berusaha agar yang dikenang juga baik, kita melaksanakan tugas juga baik.
tugas kita menjadi guru yang pro. Ya, ini dilengkapi dengan satu kasih sayang. Anggaplah anak-anak kita peserta didik itu seperti anak kita sendiri. Kadang kita halus rambut, ya, maksudnya yang ibu-ibu, bapak-bapak itu ya, memposisikan seperti orang tuanya, seperti orang tua sendiri, orang tua terhadap anak. Kadang kita di kelas karena berbagai beban kita, dan harus ini, akhirnya kepeduliannya ini kurang, tidak begitu peduli. Mari Bapak Ibu, ketika kita masuk kelas, kita tinggalkan semua beban kita, ya. Kita fokus pada kelas kita tingkatkan kepedulian, kemudian juga kesabaran. Biasanya ada siswa yang agak kurang pengetahuannya, apalagi sekarang sekolah kan zonasi, jadi anak itu beraneka ragam pengetahuan. Kadang anak membaca saja masih beragam, menulisnya tulisannya tidak bisa dibaca. Ini memerlukan kesabaran kita sebagai guru. Kita ke kelas dan dengan kreativitas kita yang beraneka ragam itu nanti akan menimbulkan semangat anak dalam belajar. Kemudian kerendahan hati, kita tidak tinggi hati, merasa guru kemudian sewenang-wenang terhadap anak didik, apalagi dari segi fisik, dari segi, nah ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Kebijaksanaan, dalam menyelesaikan masalah kita selalu berpijak pada kebijaksanaan, kita yang bijaksana, objektif, kemudian komitmen, kita komitmen yang tinggi sebagai guru profesional tadi, dan yang terakhir adalah kejujuran. Bapak Ibu, ini saya hanya mengingatkan saja di awal tahun ajaran 2024-2025, mari kita semangat untuk meningkatkan tugas kita sebagai guru yang profesional tadi. Apa yang saya sampaikan, mohon maaf segala kekurangannya, semoga bermanfaat. Saya tutup, Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Materinya sangat menarik meskipun tadi ada beberapa kendala, tapi ternyata alhamdulillah dapat kita simpulkan tadi ya, bahwa dalam kita sebagai guru ada 4 kompetensi, yaitu pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Jika kita sudah berhasil melaksanakan seluruh keprofesionalan itu, maka kita akan menjadi guru yang selalu dirindukan peserta didik. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab nanti setelah materi yang kedua selesai Ibu. Jadi nanti setelah materi kedua Pak Heru Setiawan, sarjana pendidikan, yaitu tentang administrasi menurut tupoksi. Beliau adalah Ketua MGMP IPA Kabupaten Sukoharjo. Beliau juga mengajar di SMP Negeri 2 Kartasura. Beliau mengajar mata pelajaran IPA. Nah, administrasi guru menurut tupoksi. Bapak Ibu, Bapak Heru, apakah sudah ya? Hai Bu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore,
Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada teman-temanku saya sapa yang saya cintai dan saya banggakan. Guru-guru hebat khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Tapi ternyata tidak hanya Kabupaten Sukoharjo saja. Tadi saya melihat menyimak ada yang dari Aceh, ada juga yang dari Jepara. Selamat bergabung teman-teman. Prinsipnya ketika kita mau belajar dari manapun, maka kita akan mendapatkan tambahan ilmu dan pengetahuan. Pak, untuk puji syukur tidak lupa untuk kita senantiasa panjang Allah nikmat dan juga karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan dalam rangka untuk menyongsong kembalinya tahun ajaran baru, tahun pelajaran 2024-2025. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman semuanya yang telah menghantarkan anak didik pada gerbang untuk melanjutkan harapan dan meraih Bapak Ibu, melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Krisna dari Titik Mariati MSI berkenaan dengan tugas guru, tugas profesionalisme guru, yang mana kita sebagai seorang guru ya mau tidak mau harus dituntut dengan empat kompetensi itu. Ya, diantaranya kita harus mempersiapkan melayani anak didik, yaitu dengan persiapan yang penuh, dengan segala administrasi yang dibutuhkan. Baik, ya. Saya ingatkan kembali pada teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya peserta, bahwa nanti akan kita share link untuk presensi. Silakan diisi share untuk presensi, karena presensi itu nanti akan jadi dasar kita untuk mencetak sertifikat. Kemudian juga link materi, link untuk mengunduh perangkat. Ya, karena pada prinsipnya yang utama itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengunduh perangkat nanti bisa melalui link yang akan disampaikan oleh admin Mas Brahmatia, agar Bapak Ibu guru bisa mengunduhnya secara langsung. Baik, saya sedikit telah menyiapkan materi ya untuk persiapan ini ya. Ya. Saya ya. Ya. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Pak. Tadi sudah kelihatan? Oh, sekarang sudah Bapak. Tadi sudah kelihatan ya? Ya, Bapak. Baik. Ya. Baiklah Bapak Ibu, materi tentang hal yang perlu untuk dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu guru di dalam menghadapi tahun ajaran baru. Secara sederhana Bapak Ibu, kita harus mengetahui 7 hal ini ya, dalam rangka mempersiapkan perangkat pembelajaran. Oh iya, bahwa kita untuk Kabupaten Sukoharjo hampir 95% dari sekolah ya, sekolah SMP, sekolah menengah pertama itu telah secara lengkap menerapkan kurikulum merdeka atau KURMER kelas 7, kelas 8, dan tahun ini
hampir yaitu semuanya kelas 9, kecuali beberapa sekolah yang kemarin karena suatu dan lain hal sehingga harus menunda sampai tahun depan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, nanti kita akan berfokus pada persiapan untuk kurikulum merdeka atau kurmer. Ya. Kalau yang kurikulum 2013 atau kurtilas yang masih ada beberapa sekolah, nanti monggo Bapak Ibu bisa unduh di beberapa file di Google Drive-nya MGMP yang sudah lama. Nanti monggo silakan dipersani dan kemudian diambil. Ya, itu. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita akan sampaikan ini secara sederhana saja terhadap materi-materi yang perlu untuk Bapak Ibu persiapkan, ya. Apa saja tujuan itu? Untuk yang pertama, ya tentu kita harus menyiapkan pertama itu kalender pendidikan atau KADIK. Biasanya KADIK itu disusun oleh sekolah atau satuan pendidikan, ya, pada awal tahun pelajaran. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah nyusun, ya, yaitu KADIK, ya, yang beberapa waktu kemarin kita telah mendapatkan kiriman dari Kanwil Kabupaten Provinsi Jawa Tengah, kemudian Sukoharjo mengadopsi, cuma kita masih menunggu nanti program-program yang dirancang oleh MKKS sampai hari ini belum ada. Oleh karena itu kemandirian dari sekolah untuk menyusun KADIK, monggo disusun KADIK-nya dengan baik mungkin. Ini adalah contoh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan saya juga masukkan di link perangkat, link administrasi dari sekolah kami di SMP Negeri 2 Kartasura, sudah kami susun. Monggo nanti kalau memang mau dimodifikasi silahkan, ya, disesuaikan dengan kalender Bapak Ibu sekolah masing-masing. Ya, kalender pokok. Tetapi kan kalender pokok dari Kanwil itu kan baik itu hari-hari efektif, kemudian mungkin saja ada libur-libur umum, kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat satu provinsi ataupun nasional, misalnya ANBK dan seterusnya. Nanti monggo Bapak Ibu bisa yaitu memodifikasi. Insya Allah nanti akan kami sampaikan. Itu akan kita masukkan, sisipkan di dalam administrasi Bapak Ibu, baik kelas 7, 8 maupun 9. Nah, kemudian Bapak Ibu yang perlu kita siapkan setelah itu adalah prota. Dari KADIK maka kita akan bisa menyusun program tahunan atau prota. Ya, apa itu prota Bapak Ibu? Prota adalah rencana penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun untuk mencapai tujuan dari CP, capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, dan CP ini adalah merupakan perangkat resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, dalam ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbudristek, ya, bersama dengan Kemenak, ya, kita tinggal mengambil atau tinggal yaitu mengcopy dari pemerintah. Nah, Bapak Ibu, dalam kita menetapkan alokasi waktu, ya, harus kita sesuaikan dengan seluruh CP atau capaian pembelajaran yang ada di dalam kurikulum. Artinya apa? Jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, CP sifatnya sangat global. Nah, lalu tuntunan kita apa Bapak Ibu? Tuntunan kita adalah buku pegangan, baik buku pegangan siswa maupun buku pegangan guru yang sering disebut dengan buku paket yang juga telah diterbitkan oleh kementerian juga, ya, Puskurbuk dan kementerian. Dalam hal ini kita tinggal mengambil saja. Oh, ternyata
Untuk CP yang dialokasikan pada fase D tahun pertama atau kelas 7 adalah materinya ini. Ya, sehingga kita tidak terlalu sulit. Karena kalau kita nanti istilahnya mengubah sendiri, nanti kita kesulitan sendiri. Maka di kelas 7 sudah ada buku paketnya Bapak Ibu. Nanti juga kita sertakan, kita akan kirimkan bersama dengan perangkat, bersama dengan kelengkapan administrasi, baik buku guru maupun buku siswanya, baik yang kelas 7, kelas 8 maupun yang kelas 9. Ya, itu. Nih, jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, ini. Jangan sampai ada yang tertinggal dari cakupan CP, capaian pembelajaran itu jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian apa saja Bapak Ibu yang ada kalau kita menyusun komponen prota? Apa saja yang mesti ada? Identitas satuan pendidikan, apa mata pelajarannya, tahun pelajaran, kemudian CP-nya, tujuan pembelajaran, alokasi waktu, dan keterangan. Monggo. Ini bisa dimodifikasi sesuai dengan selera Bapak Ibu. Jadi kan kita ini sekarang guru-guru merdeka, tidak harus semuanya ansih sama silakan. Monggo silakan. Mau dibikin tabel mau jujur juga boleh, ke bawah juga boleh, silakan. Yang penting pokoknya identitas ini perlu panjenengan ada dalam menyusun komponen prota atau program tahunan. Jadi program tahunan itu nanti akan mencakup 1 tahun. CP-nya pada bagian tema apa, dibutuhkan waktu berapa, sampai dengan seterusnya. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita prota, kemudian promes atau prosen. Monggo, prosen ya kena, promes ya kena, program semester. Ya, walaupun sebenarnya di dalam kaidah kurikulum itu saya tidak mengenal artinya semester. Karena apa? Nanti itu adalah fase. Jadi fase dalam tahap tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tapi pada realita dan kenyataannya, baik itu di dalam kita mengelola pembelajaran ataupun juga yang di dapodik, tetap ada semester 1, semester 2. Maka silakan materi yang ada pada buku paket kita bagi. Oh, semester 1 ini, semester 2 ini. Maka program semester adalah program pengajaran yang harus dicapai selama 1 semester atau lebih kurang 1,5 tahun. Selama periode ini diharapkan para siswa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan utuh. Ya, mengapa satu kesatuan utuh, Bapak Ibu? Karena sejak kurikulum merdeka sudah dilebur kembali antara penilaian dari kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Nah, kan namanya pengetahuan dan keterampilan karena tidak terpisah, tapi dilebur menjadi satu. Nah, yang lebih rinci adalah pada tahap pembelajarannya. Artinya Bapak Ibu harus punya banyak catatan di dalam jurnal harian pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Apakah itu nanti penilaiannya pengetahuan, apakah penilaiannya pada keterampilan, dan juga tetap harus memperhatikan pada sikap. Ya, pada sikap. Menjadi satu kesatuan yang utuh. Apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai acuan untuk menyusun satuan pembelajaran, acuan kalender kegiatan belajar mengajar, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar yang tersedia. Dari keadik, Bapak Ibu breakdown pada saat program semester, ya, ada berapa pekan, kemudian ada berapa hari efektif, kemudian ada berapa hari yang non efektif. Bapak Ibu harus susun secara baik. Jangan sampai ada ketertinggalan dari penyampaian materi kurikulum. Nah, itu. Lalu apa Bapak Ibu yang ada pada komponen promes?
atau prosem. 1. Identitas seperti biasa, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran. 2. Materinya. Materinya, pokok materi itu apa, dan submaterinya. Ya, kadang-kadang dalam satu bab ya yang ada di dalam buku paket itu terdiri dari beberapa sub materi. Nah, maka nanti penjelasan untuk program semesteran bisa ada submateri. Alokasi waktu, kemudian bulannya terinci per minggu, akan kita sampaikan pada minggu keberapa. Dalam satu minggu ada berapa jam, kemudian kita letakkan pada apa. Saya sudah setiap waktu kita laksanakan, insya Allah dari masalah. Ya. Kemudian Bapak Ibu perhatikan, kita perhatikan CP, capaian pembelajaran, yaitu learning outcomes. Apa itu? Ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan satu periode belajar atau fase tertentu. Dan di SMP, MTS ini adalah fase D, sehingga ya tentu harapannya adalah yang bisa dipahami, dikerjakan oleh peserta didik pada fase D, fase tingkat SMP selama 3 tahun. Nah ini makanya CP-nya nanti ada pada bagian D. Dan untuk IPA kita sudah ambil Bapak Ibu, sudah kita sinkronkan dan kita plotkan, dan sudah kita pisah-pisahkan Bapak Ibu. Untuk CP yang di kelas 7 semester 1 apa, kelas 7 semester 2 apa, kelas 8 semester 1 apa, 8 semester 2 apa, dan seterusnya. Sudah, nanti Bapak Ibu persani ketika sudah di-share link untuk mengunduh perangkat pembelajaran, nanti dipersani pada CP-nya itu. Nah, itu. Kita menyesuaikannya dari apa Ibu? Dari buku paket. Dari buku paket yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Bukan buku paket yang lain. Bukan buku paket yang lain. Kalau ada sekolah Bapak Ibu yang pakai buku paket yang lain boleh, tetapi itu hanya sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai buku untuk tambahan saja, bukan buku utama. Itulah apa itu perintah dari kementerian juga, dari kabupaten, dari dalam MKKS, supaya nanti tidak terjadi gap yang panjang atau gap yang jauh antara yang di kota dengan yang di desa. Ini. Kemudian apa saja komponen yang ada pada CP? Ya, nanti di Bapak Ibu bersani. Ada rasionalisasi mata pelajaran, ada tujuan mata pelajaran, ada karakteristik mata pelajaran, ada capaian pembelajaran untuk setiap fase perkembangan kemampuan murid. Jadi nanti pada CP itu ada 4 komponen itu Bapak Ibu. Ya, sudah tergambar di situ, kita tinggal yaitu copy paste. Ya, nah, itu kan CP itu kan kalau di apa itu Permendikbud itu menjadi satu kesatuan. Semua mata pelajaran ya yang diadopsi kecuali mata pelajaran muatan lokal. Nah, maka kita tinggal ambil saja rasionalisasi mata pelajarannya apa, kemudian tujuan pembelajarannya kita ambil apa, kemudian karakteristik mata pelajarannya kita ambil apa, kemudian capaian pembelajaran untuk setiap fase meliputi apa, pengetahuan, keterampilan, ya, ini 2 hal yang menjadi satu itu tadi, serta juga adalah perkembangan kemampuan murid. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada 4 itu. Nanti Bapak Ibu tinggal ambil. Baik, setelah itu kemudian dari TP kita breakdown menjadi TP atau tujuan pembelajaran. Apa itu tujuan pembelajaran? Merupakan deskripsi untuk mencapai 3 aspek kompetensi yang diperoleh atau dimiliki oleh siswa atau peserta didik. Nah, jadi deskripsi untuk mencapai 3 aspek kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah,
dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Artinya dari satu TP itu bisa 2-3 kali kegiatan pembelajaran. Yang intinya adalah telah mendeskripsikan 3 aspek kompetensi. Apa? Aspek kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan juga tetap pada sosialnya atau sikapnya. Ya, makanya pada sikap sebenarnya meskipun sekarang tidak setiap guru mata pelajaran untuk memberikan penilaian secara real, tapi hanya memberikan pertimbangan, tetapi di dalam P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila, hakikatnya kita adalah membangun sikap pada peserta didik. Itu berasal dari mana? Dari tujuan pembelajaran atau TP. Nah, baik. Nantinya apa saja komponen TP? Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat dulu ada yaitu yang namanya formula ABCD. Itulah Bapak Ibu yang perlu untuk ada di dalam kita menyusun TP atau tujuan pembelajaran. ABCD, audience, behavior, conditioning, and degree. Nah, jadi itulah yang termaktub di dalam penyusun tujuan pembelajaran. Audience, behavior, conditioning, and degree. Apa itu audience? Audience itu ya peserta didik, audien, berarti siswanya. Behavior, apa behavior? Tingkah lakunya. Nah, tingkah laku. Jadi aktivitas siswa di dalam pembelajaran. Conditioning berarti adalah kondisi. Kondisi bisa diartikan sebagai suatu keadaan. Nah, keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, ini. Kemudian degree ini adalah tingkatan perbandingan untuk membandingkan kondisi dari peserta didik sebelum dan setelah pembelajaran. Pada conditioning, siswa itu melakukan kerja, maka tujuan pembelajarannya biasanya diwujudkan dalam KKO, kata kerja operasional, menganalisis, mendeskripsikan, dan seterusnya. Nanti ada degree-nya, degree adalah tingkatan dari penampilan yang dapat dilakukan oleh peserta didik atau siswa sebelum dan setelah melakukan rangkaian proses pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, jadi 4 komponen ini format ABCD yang perlu ada pada penyusunan TP. Nah, kemudian Bapak Ibu baru nanti dari TP kemudian jadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Apa itu alur tujuan pembelajaran? Disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan bagi guru dan juga siswa untuk mencapai CP pada akhir fase tersebut. Ya, sehingga tujuan pembelajaran disusun secara kronologis, itu adalah dasarnya urutan adalah pembelajarannya. Kronologis pembelajarannya. Sejak dari awal membentuk secara spiral, kemudian konstruktivisme sehingga mampu untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan itu tadi pada akhir fase. Nah, itu dibuat alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, ini Bapak Ibu waktunya sedikit tapi selesai kok. Kemudian apa saja yang ada pada komponen ATP Bapak Ibu? Komponen ATP ini ada identitas satuan pendidikan, kemudian capaian pembelajaran, materi, kelas semester, alokasi waktu, dan sumber belajar. Itu adalah komponen-komponen yang ada pada ATP. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah itu semuanya ada, maka kemudian kita menyusun, kalau dulu namanya RPP, sekarang yaitu modul ajar, MA.
modul ajar. Apa itu modul ajar? Modul ajar ini adalah sejumlah alat. Sebagai alat ini atau sarana yang berisi media, metode, petunjuk, dan pedoman yang memang itu dirancang secara sistematis dan menarik dalam rangka untuk mengimplementasikan dari isian kurikulum yang terdapat di dalam ATP yang dikembangkan dari CP untuk dikuasai secara baik oleh peserta didik dengan harapan mampu membentuk peserta didik dengan profil pelajar Pancasila. Itu harapannya. Maka modul ajar itu alat untuk, cara istilah sederhananya, alat untuk mengajar yang isinya adalah kurikulum minimal yang perlu dikuasai oleh peserta didik yang dapat diimplementasikan menjadi seorang pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Itu. Jadi ini yang dititik beratkan pada kurikulum Merdeka dengan profil pelajar Pancasila itu harus betul-betul dirancang untuk menghasilkannya dengan membuat kita modul ajar. Itu Bapak Ibu. Nah, apa saja komponennya? Isinya satu adalah komponen umum, informasi umum. Apa itu? Identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila harus ada, sarana yang digunakan, prasarananya, target dari peserta didik apa. Itu adalah komponen umum. Kemudian komponen inti apa? Tujuan pembelajarannya ditulis pada bagian apa di modul ajar itu. Kemudian pemahaman bermaknanya pada apa kita buat. Pertanyaan pemantiknya kita buat. Kemudian skenario pembelajaran, kegiatan pembelajaran, mulai dari awal mungkin kita menyusun asesmen awal, diagnostik, kemudian kita susun bagaimana kegiatan awal, pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, terakhir nanti asesmen lagi. Nah, itu dirancang kegiatan pembelajaran. Kemudian ada asesmen, penilaiannya, monggo. Penilaian nanti akan ada setelah ini. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Serta ingat Bapak Ibu, perlu ada refleksi. Baik itu refleksi untuk peserta didik, juga refleksi untuk guru berkolaborasi. Inilah pentingnya Bapak Ibu, kita mengedepankan terhadap pembelajaran sosio-emosional. Jadi tetap berpegang pada sosial dan emosional. Melibatkan peserta didik untuk merancang pembelajaran. Jadi tidak hanya pada guru ansih saja, tetapi juga murid dilibatkan. Inginnya seperti apa? Itulah pembelajaran yang berfokus pada sosial emosional. Ya, baik Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah assessment. Bapak Ibu, assessment kita kenal ada beberapa macam. Ada asesmen diagnostik, baik itu non-kognitif ataupun kognitif. Kemudian asesmen yang formatif, dan yang terakhir adalah asesmen sumatif. Diagnostik, kita tahu asesmen diagnostik adalah untuk mendiagnosa mengenai karakteristik peserta didik, yang mana ada diferensiasi pada peserta didik masing-masing sesuai dengan kemampuan dan karakternya seperti apa. Kemudian nanti dari asesmen diagnostik, apakah kita mau mendiagnosa pada kognitifnya, ya kognitif berarti kemampuan pengetahuannya, ataukah yang kognitif, ya mungkin saja adalah tingkah lakunya atau karakteristik perilakunya, karakteristik cara belajarnya. Lah itu akan menjadi landasan pokok dasar awal untuk kita mendiferensiasikan pembelajaran. Nah, kemudian asesmen formatif. Sambil berjalannya kegiatan pembelajaran Bapak Ibu,
perlu adanya perbaikan-perbaikan. Dari apa? Dari metode pembelajaran, dari skenario pembelajaran, dari pelaksanaan pembelajaran, pasti akan mengalami kendala-kendala ataupun kekurangan-kekurangan. Nah, asesmen formatif fungsinya untuk itu, untuk mengetahui kekurangan-kekurangannya dan memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian asesmen sumatif adalah asesmen yang dipakai untuk mengukur sejauh mana penguasaan peserta didik terhadap proses pembelajaran, baik itu pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, biasanya bisa dilaksanakan setelah beberapa TP atau beberapa tema materi bab. Nah, maka asesmen sumatif kita kenal asesmen sumatif antar waktu, asesmen sumatif akhir materi, asesmen sumatif akhir semester, asesmen sumatif akhir tahun, asesmen sumatif akhir jenjang. Itu adalah macam-macam jenis-jenis dari asesmen. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian setelah ini Bapak Ibu, nanti kita akan mendapatkan link Zoom. Ya, link ya. Tolong Mas Bram nanti disampaikan pada teman-teman, pada Bapak Ibu guru, link yang harus dibuka untuk mendownload materi ataupun perangkat pembelajaran yang terdiri dari 7 ini. Nanti ada problematika, ada masalah, Bapak Ibu silakan komunikasi dengan pengurus MGMP. Pengurus MGMP akan siap melayani Bapak Ibu dalam rangka untuk mempersiapkan penjenengan menyongsong tahun ajaran baru 2024-2025. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita laksanakan dan kita pada siang menjelang sore hari ini, sehingga harapannya ini bukan yang terakhir, tapi adalah awal untuk kita terus berbenah diri, kemudian melayani. Saya yang menyampaikan materi tentang perangkat keadministrasian guru sebagai tugas pokok fungsinya dalam melaksanakan dan melayani peserta didik. Ada kurangan, mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Yuni selaku moderator, dan sekiranya kalau ada hal yang perlu untuk disampaikan di forum diskusi, bebas saja Bapak Ibu ya. Pokoknya ini gantinya kita musyawarah bersama, musyawarah guru mata pelajaran. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa dan sangat menarik materi dari Bapak Heru kali ini nih Bapak Ibu, sehingga kita semakin matang, semakin bersemangat, dan tentunya semakin mantap dalam menghadapi tahun ajaran baru 2024-2025 ini Bapak Ibu. Sebenarnya gini, kita sudah punya senjata saat mau perang. Nah, kita sudah punya senjata untuk menghadapi anak-anak, untuk menyambut tahun ajaran baru sehingga nanti pembelajaran bisa maksimal, ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sebelum kita ke sesi berikutnya, sekedar mengingatkan bahwa link presensi dari webinar kali ini sudah di-share oleh admin di live chat, di kolom chat, atau kemudian nanti bisa diisi, karena link tersebut sebagai pedoman kami dalam mencetak sertifikat. Begitu Bapak Ibu. Kemudian link materi juga akan di-share oleh admin. Monggo di situ ada modul ajar, ada materi-materi lain, materi yang disajikan kali ini pula. Jadi terima kasih Bapak Heru
lengkap sekali perangkatnya. Jadi bahkan teman-teman kami tadi yang saya lihat dari Demak, dari Kudus, itu banyak yang ikut dan tentunya bisa digunakan sebagai acuan beliau-beliau dalam menyusun perangkat pembelajaran. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya sesi tanya jawab itu nanti sekali pertanyaan langsung jawab begitu saja nih Bapak Ibu narasumber. Monggo, siap, siap, siap. Kemudian saat menyampaikan pertanyaan bisa lewat Zoom, video Zoom, live Zoom ini, atau bisa lewat chat. Dan saat menyampaikan pertanyaan, silakan Bapak Ibu mencantumkan nama dan juga asal instansi dan kemudian pertanyaan. Monggo silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan dipersilakan. Monggo Bapak Ibu untuk meramaikan atau mungkin sekedar usul yang demi kemajuan MGMP IPA kita. Ini kok anteng sekali ini. Tampaknya memang teman-teman ini sudah pada luar biasa, guru-guru hebat. Jadi sebenarnya kan kita tinggal flashback, kelas balik terhadap materi-materi yang sudah setiap hari kita siapkan. Ya. Jadi memang kami dari MGMP tugas kita cuma mengumpulkan saja beberapa dari tugas teman-teman ketika kemarin mengadakan pelatkur kita gabung ya, tapi juga ada tambahan-tambahan dari kita sehingga nanti harapannya bisa dimanfaatkan betul oleh teman-teman kalau membutuhkan. Monggo teman-teman silakan. Yeah. Saya sedikit menambahkan nih Pak, untuk pembuatan perangkat pembelajaran kita sudah punya keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan nomor 032/H/KR 2024 tentang capaian pembelajaran yang baru Pak. Betul ya. Digunakan, itu tadi bisa digunakan sebagai pedoman dan kebetulan alhamdulillah. Ya. MGMP kita sudah menggunakan CP yang baru tersebut gitu Pak. Sudah, otomatis ya. Ya, ini sebagai pedoman kita. Alhamdulillah ternyata luar biasa seluruh anggota MGMP IPA Kabupaten Sidoarjo. Baik, apakah kalau tidak ada pertanyaan bisa? Oh ini coba ada live chat. Oh ini live chatnya ini materi dari webinar kali ini sudah di-share di chat Bapak Ibu, nanti bisa diunduh dan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam menghadapi dan menyongsong tahun ajaran baru. Baik Bapak Ibu, ini tidak ada sesi tanya jawab Bapak. Sudah mau selesai. Luar biasa. Jadi narasumbernya luar biasa. Ya. Beberapa mungkin kesempatan peserta. Waktunya masih berapa menit? Dan Bapak Ibu, waktunya kira-kira masih? Waktunya kita sebenarnya sampai jam 15.30 Ibu, tapi karena kebijakan dari kami, kita sudah mendekati waktu asar. Jadi nanti kita jika sudah selesai bisa kita tutup Ibu. Karena sudah mendekati waktu asar gitu. Terima kasih Mbak Yuni. Matur suwun Ibu. Baik, kalau begitu bisa kita tutup Pak Heru. Kalau kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan yang perlu untuk disampaikan, sudah jelas semuanya Bapak Ibu. Ini nanti lebih lanjut bisa komunikasi. Misalnya Bapak Ibu pengen menanyakan sesuatu nanti boleh aja. Lewat chat WA kita juga boleh, lewat di grup kita juga boleh. Kalau mungkin ada gini, wah nek ngono serasa nganggo webinar wae no. Enggak, malah nanti kita akan buat Bapak Ibu mungkin tidak webinar, tapi juga ada bentuknya seperti diklat itu. Jadi kita 3 hari, 3 pertemuan, mungkin bisa kita rancang sebagaimana
kombel-kombel yang sudah lebih dulu aktif mengadakan kegiatan itu. Tentang laboratorium bisa kita explore bagaimana pemanfaatannya dan seterusnya. Nanti pokoknya kita akan adakan. Ini baru awal, mudah-mudahan ini mendapatkan istilahnya antusiasme dari teman-teman anggota, kemudian untuk memotivasi kita untuk meneruskan. Terima kasih. Ya, Bapak, bahwa dalam kurikulum Merdeka ini untuk kepentingan anak ya Pak. Kita juga mengenal gerakan GSM, gerakan sekolah menyenangkan. Itu tentunya untuk anak juga nih Pak. Betul sekali. Tadi sudah sampaikan oleh Mbak Bu Titik ya, kita harus betul-betul menjadi guru yang bijaksana, bijaksini. Tidak boleh, jangan sampai kadang-kadang kita perlu lebih dekat pada anak-anak itu supaya anak-anak itu kerasan di sekolah, tidak merasa terkekang, tidak merasa malah seakan-akan seperti mohon maaf di suatu tempat yang menakutkan kalau di sekolah. Jangan, tapi kita harus berusaha menjadi guru yang pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan untuk gurunya, juga menyenangkan tentu untuk para didik.